Hai, hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah reading untukmu hari demi hari menuju Januari 2021. So, Desember 2020 akan berakhir dan apa yang harus kamu perhatikan? Tantangan, persiapan, secara mental, apa yang ada di depan untuk kamu? Oke, I'll take it. The Ace of Wands, the Empress, Page of Cups, the Hermit, Nine of Wands. Okay, this is general reading, Scorpio. So, take it the resonate, leave it the rest. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan energinya kadang-kadang bisa terbalik ya. Okay. Kita akan clarify satu-satu kartunya. The Moon, Three of Cups. Okay. Nine of Pentacles in reverse, Knight of Wands. Justice in reverse. Wow. Six of Swords in reverse. Okay, Scorpio, this is so interesting ya. Energi keseluruhannya adalah Three of Cups in reverse and also the Six of Swords in reverse. Okay. Seseorang di sini merasa ragu-ragu. Aku bisa merasakan ada beberapa dari Scorpio yang saat ini sedang bimbang dalam memutuskan sesuatu. Seperti maju, mundur lagi, kemudian nggak kemana-mana dan jalan di tempat. Ada sebuah prasangka, ada sebuah pikiran buruk tentang sebuah situasi, tentang seseorang, tapi kamu tidak kunjung menemukan clarity atau kamu tidak mendapatkan pencerahan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seperti semuanya abu-abu untuk kamu. Kamu berusaha untuk melihat hitam dan putihnya, tapi secara energi aku merasakan bahwa ya, kamu membiarkan energi itu menjadi sebuah situasi di mana kamu tidak bisa melihat apapun yang ada di sekeliling kamu yang sedang terjadi dengan jelas. Even aku merasa kamu sendiri yang berusaha atau sengaja membuatnya menjadi tidak jelas. So, Ace of Wands dan the Moon here. Okay. Sesuatu yang sebetulnya bisa menginspirasi, sesuatu yang bisa menjadi sebuah awal yang baru. Tapi kemudian ada begitu banyak rahasia. Aku merasa di sini, oke? Seseorang yang terhubung dengan kamu, even atau mungkin ini adalah kamu, seperti sedang menyimpan sesuatu, sebuah misteri yang tak terpecahkan, sesuatu yang sifatnya belum bisa kamu jangkau, yang aku katakan sebagai sesuatu yang tidak jelas. Kamu berusaha untuk melihatnya, berusaha untuk melihat situasinya lebih jelas lagi, tapi tak kunjung dapat juga. Jadi aku merasa seperti ada usaha yang begitu keras untuk mendapatkan kejelasan, untuk mendapatkan kebenaran yang kamu cari, untuk mendapatkan sesuatu yang ya, kamu tahu apa yang kamu cari, tapi kemudian kamu tidak mendapatkannya. Kamu tahu apa yang ingin kamu lihat, kamu merasakan atau kamu menduga sesuatu terjadi, kamu ingin mendapatkan fakta, tapi tak kunjung datang. Dan salah satu atau beberapa dari Scorpio, aku merasa seperti ini tentang seseorang yang tidak menjaga komitmen dengan baik, seseorang yang melibatkan sesuatu atau bahkan orang lain dalam sebuah hubungan kalau kamu sedang dalam relationship. Tapi aku juga merasa di sini ada sebuah energi di mana bagi beberapa Scorpio justru sedang menikmati kehidupannya ya menjelang akhir tahun 2020, seperti berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang bisa membuat dia depresi, bisa membuat kamu jadi lose control ya, kehilangan kontrol tentang pikiran kamu dan hati kamu dan hidup kamu. Tapi aku juga merasa di sini beberapa Scorpio menjelang akhir tahun lebih rilis, berusaha untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan, seperti sebuah energi tidak berusaha memaksakan sesuatu dan kamu berusaha untuk menikmati setiap hal yang hadir dalam kehidupan kamu. Kamu seperti berusaha untuk lebih
menenangkan diri, calming down, dan tidak mau salah langkah ya. Aku merasakan itu. Jadi kamu betul-betul tahu atau setidaknya berusaha untuk tahu, merealisasikan apa yang sering kali kamu dengar tentang bahwa kamu harus bahagia dulu untuk menarik kebahagiaan. Dan sepertinya itu yang sedang kamu fokuskan sekarang. Which is aku juga merasa, ya seperti ada sebuah energi di mana kamu just have fun gitu. Sedang ingin bersenang-senang dengan teman-teman kamu, berusaha untuk melepaskan kepenatan, berusaha untuk membuat 2020 ini tidak berakhir dengan sengsara, aku mendengarnya. Jadi seperti ada sebuah perasaan di mana kamu ingin setidaknya ada hal dari 2020 yang positif untuk hidup kamu. Sorry to say this, tapi ya energinya terasa kuat sekali di situ. So, yeah. Page of Cups, ini energi centernya, and also the Nine of Pentacles. Okay, interesting. Aku merasa beberapa dari Scorpio, kamu seperti sedang menantikan seseorang ya. This is the end of the year, tapi di 2021 seperti ada yang mendambakan untuk kehadiran seseorang. Atau ya, kamu merasa bahwa kamu beberapa Scorpio lama sendiri ya, kamu terlalu lama menjadi seseorang yang independen. Kamu seperti aku butuh sandaran nih gitu. Dan kamu punya harapan begitu banyak akan ada sosok yang bisa menawarkan cinta padamu, sebuah cinta yang tulus, jujur, tidak menyakitkan seperti yang sebelumnya di 2021, setidaknya di awal tahun gitu. Kamu berharap itu ada di awal tahun sehingga 2021 tidak akan sehampa 2020. Aku merasakannya. Seperti ada Scorpio yang berpikir seperti itu. Sebuah harapan yang besar sekali dan kamu memberikan energi yang begitu besar pada harapan itu. So, kalau kamu betul-betul ingin menarik seseorang atau kamu ingin menarik sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, maka tidak ada salahnya untuk belajar the law of attraction. Dan aku akan membuat beberapa video tentang itu. Mengapa beberapa orang berhasil melakukannya dan mengapa sebagian tidak. Ada begitu banyak hal yang seringkali dilewatkan oleh orang ketika sedang memakai hukum tarik-menarik atau hukum gravitasi semesta. Oke? Dan ya, aku dalam proses membuat itu. So, kita akan sharing lebih banyak tentang kehidupan, tentang the secret, ya, rahasia banyak orang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya, ya. Nggak selalu tentang materi, mostly memang iya. Pada akhirnya, materi di dunia ini banyak bisa digunakan untuk membantu lebih banyak orang. Materi bisa digunakan untuk mencapai prestasi dan impian yang diinginkan, tapi ada satu hal yang seringkali dilewatkan oleh orang-orang yang fokus pada materi, yang fokus pada seseorang. Yang diinginkan adalah tentang bagaimana to living in the moment, ya, berusaha untuk hadir dalam saat ini, dalam kehidupan yang sekarang dengan yang sedang dijalani, dengan apapun itu, dengan ups and down-nya, dan bagaimana berusaha untuk mempertahankan agar vibrasi dan frekuensinya tetap tinggi. So, okay. Scorpio, kita akan bahas itu nanti, dan kamu juga bisa lihat videoku tentang the law of attraction yang mungkin beberapa hari lagi baru bisa aku buat untuk kalian. So, the Hermit and also the Knight of Wands, ya. Benar-benar mencari waktu untuk diri sendiri, benar-benar ingin merefleksikan sepanjang tahun 2020, karena itu aku merasakan berat sekali untuk kamu, ya. Kamu tidak sendiri, ada begitu banyak orang yang merasakan hal yang sama, ya. Hampir semua orang merasakan 2020 ini adalah tahun yang challenging, kalau tidak mau mengatakan ini sebagai berat, karena itu seperti sebuah afirmasi yang tidak cukup positif untuk kehidupan, ya. Challenging, menantang sekali. Dan 2020 bisa kamu lewati sampai titik ini. Kamu harus bangga terhadap diri kamu atas pencapaian kamu. Dan ya, kita semua harus bangga bahwa kita bisa sampai di titik ini dengan segala potensi yang kita punya, ya. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan yang kita bisa. Maka sisa-sisa akhir tahun 2020 lebih banyak bernafas dengan sadar. Take a deep breath. Tarik nafas panjang, pelan, rasakan. Hembuskan pelan. Oke. Lakukan 3 kali setidaknya, ya, untuk membuat pikiran
dengan begitu banyak isi, dengan begitu banyak hal yang terlintas di benak ini. Chaos sekali, ada begitu banyak hal yang kita lihat yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. And then, take a deep breath. Okay. Let's move on to the Nine of Wands and also Justice in reverse. Okay, wait. Clarify dari Hermit, the Hermit, and also Knight of Wands. Aku merasa di sini begini. Scorpio, beberapa di antara kamu memberi waktu bagi dirimu untuk merefleksikan apa yang terjadi. Kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, kamu ingin melakukan hal yang lebih benar dalam kehidupan. Kemudian, Knight of Wands, ya, kamu berusaha untuk santai, chill, berusaha untuk menikmati setiap hari-hari kamu ya. Energi Three of Cups dan Knight of Wands di sini kuat bagiku. Seperti berusaha untuk lebih calming down, kemudian enjoy waktu dengan teman-teman kamu, dengan circle kamu, dengan your soul tribe, dengan family, dengan siapapun yang kamu anggap itu menyenangkan ya. Karena kalian bisa melewatinya bersama-sama. Seperti kamu akan berusaha untuk celebrating sesuatu bahwa kalian sudah bersahabat begitu lama, kemudian kamu akan berterima kasih kepada siapapun yang masih ada di samping kamu dan mendukung kamu sampai di titik ini, ya. Even itu kepada keluarga, family, atau bahkan relationship. Jadi, ya, ini betul-betul kamu akan menarik diri sejenak atau mungkin sudah beberapa waktu yang lalu karena ada tekanan yang begitu besar dalam kehidupan. Kemudian kamu berusaha untuk mencari makna di balik ujian itu. Kau berusaha untuk mencari tahu kenapa itu terjadi. Apakah aku kurang mawas diri terhadap sesuatu atau terhadap orang lain yang datang dalam kehidupanku? Kemudian kamu menemukan jawabannya. Sesaat setelah kamu menemukan jawabannya, kamu ingin bisa menghabiskan waktu bersenang-senang di akhir tahun 2020 ini. Atau bagiku ini semacam beberapa Scorpio, kamu sudah sangat merencanakan akan mengakhiri tahun ini dengan sebuah perayaan. Perayaan tahun baru, entah apapun itu, tapi spesifik kamu ingin hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti kamu ingin membuat sebuah seremoni untuk dirimu sendiri merayakan kamu bisa melewati 2020 ini sampai titik ini. Kemudian seperti ada sebuah rencana bersama dengan orang-orang yang kamu pilih yang penting untuk hidup kamu. Untuk kita ngapain nih tahun baru ya gitu. Ini harus momentumnya harus kita ingat banget nih. Seperti rasa itu aku dapatkan. Jadi ya, kamu merencanakan atau setidaknya kamu membayangkan sesuatu yang beda dari biasanya, sesuatu yang spesial untuk mengakhiri 2020 ya. Seperti sebuah perayaan tahun baru atau sekedar kamu ingin berkumpul bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi, tapi itu terlintas di benak pikiran kamu tentang apa yang ingin kamu lakukan dan sangat ingin kamu lakukan. Oke? Ya. Nine of Wands and also the Justice in reverse. Kamu butuh keseimbangan, Scorpio. Ada sedikit ya, hal yang tidak seimbang dalam kehidupan kamu beberapa bulan lalu, beberapa waktu yang lalu, atau tahun-tahun sebelumnya, tapi energinya masih terbawa sampai saat ini. Jadi kamu belum bisa healing dari situasi itu dan membuat hari-hari kamu ya, seperti kamu ada sampai di titik akhir Desember 2020 ini, tapi energi orang lama, situasi lama yang sangat mengecewakan ini masih ada bersama dengan kamu. Nine of Wands, ya. Dan even aku selalu mengatakan ini adalah orang yang babak belur, tapi dia tetap berusaha berdiri dengan satu tongkatnya, gitu. Dan berusaha tetap menjadi orang yang berani untuk menghadapi dunia. Kayak, what next? Aku siap nih, gitu. Sesakit apapun, gitu. Aku harus tetap bisa survive, gitu. Ya. Oke. Spirit guide mau bilang bahwa keep moving, Scorpio, ya. Bergeraklah dari rasa-rasa yang tidak menyenangkan, tidak untuk kamu, ya. Rasa-rasa yang hanya akan membuat kemunduran dalam hidup. Bergerak dari rasa takut, bergerak dari keraguan dan kebimbangan. Oke? Six of Swords in reverse. Aku mendapatkan gambaran seperti sebuah burung yang berusaha mengepakkan sayapnya, Scorpio. Spread your wings. Dan bersiaplah untuk terbang, untuk moving on dari kehidupan yang lama yang mungkin menyakitkan untukmu, ya. Kamu berusaha melupakan, satu atau dua Scorpio, berusaha untuk melupakan seseorang yang telah mengkhianati, mencurangi, membohongi, atau sekedar mengecewakan. Kamu berusaha untuk pergi dari situ, tapi kemudian kamu ragu-ragu dan bimbang. Beberapa memilih untuk pergi, ya, secara fisik, tapi ternyata energinya ketinggalan di belakang. Jadi masih banyak ngasih energi ke situ. Seperti kalau ada ketemu orang, kamu cerita lagi tentang pengalaman masa lalu kamu yang pahit.
kamu ketemu lagi sama orang atau teleponan sama siapa yang udah lama gak ketemu tapi kamu percaya sama orang itu, kamu cerita dan mengulang itu lagi ya. Jadi energinya masih banyak banget, meskipun kamu seperti sudah berpisah dari orang itu atau memilih pergi, tapi ya energinya ketinggalan. Jadi kamu sebetulnya masih memanifestasi orang itu habis-habisan, kamu tidak sadari itu. So ya, stop ya, bernafas dengan sadar dan moving on. Ini adalah saat yang bagus untuk kamu untuk memulai sesuatu ya. Apa yang sudah ada di dalam list daftar jurnal yang sudah kamu buat. Kalau kamu belum buat maka dibuat segera ya. Don't wait for tomorrow. Jangan nunggu sampai besok. Karena kalau besok udah tahun baru kemudian kamu baru bisa bikin jurnal, ya seperti tanpa persiapan. Itu kamu akan ngerasa tanggal 1 itu seperti, ya masa tanggal 1 aku masih sama aja sih, masih nggak nulis-nulis juga apa yang aku pengenin gitu, yang aku rasakan. Jadi sebelum tanggal 1 tiba, karena ada beberapa yang ingin menulis tapi belum menulis, jadi aku merasakan energi itu. So, tulislah apa yang menjadi list daripada harapan kamu dan apa yang akan kamu lakukan secara detail, oke? Exercise your mind and body, jadi latihlah ya, bukan hanya fisik kamu, bukan cuma olahraga juga bisa raising the vibration, tapi juga melatih pikiran ya, melatih pikiran bagaimana bahwa apapun yang kamu pikirkan ya, you create your world. Jadi dunia kamu adalah tentang apa yang kamu pikirkan. So, harus hati-hati dengan itu, dan kalau kamu seperti merasa bosan terhadap situasi saat ini, maka ini saatnya untuk move on seperti yang aku sampaikan tadi ya. Ini adalah saat yang paling tepat untuk kamu ya, bulan ini, akhir tahun ini, untuk memberi makan kepada mimpi kamu ya. Jadi kamu terlalu sering memberi makan pada ego, terlalu sering memberi makan pada perut, terlalu sering memberi makan pada ya sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesuatu yang sifatnya menjauhkan kamu dari mimpi besar kamu. Ini saatnya untuk memberi makan mimpi-mimpimu ya, menjadi produktif dan menuju kepada tujuan kamu. Kamu mau berlimpah dalam materi, kamu mau mendapatkan profesi yang kamu inginkan. Kamu harus mulai dari sekarang, oke? Ya, hadirlah sepenuhnya dalam waktu kamu yang sekarang yang kamu punya ini. Jadi ketika kamu merasa bahwa waktu, setiap detik, setiap menit adalah berarti untuk hidup kamu, maka kamu tidak akan lupa untuk bersyukur. Kamu akan diingatkan untuk bersyukur ya. Semesta mau bilang, kamu kurang bersyukur, jadi lebih banyak bersyukur ya. Dan juga prepare untuk inspirasi yang akan muncul ya. Dan kamu harus dengan kesadaran ketika ada sesuatu, kamu mendapatkan sebuah ide atau kamu mendapatkan sebuah solusi dari sebuah persoalan, kamu harus dengan sadar tahu bahwa itu disampaikan oleh semesta ya, untuk kamu ketahui dan untuk kamu catat ya. Jadi jangan berusaha untuk seperti terlalu chill, terlalu enjoy dengan waktu bersenang-senang kamu, which is good. Kamu bersenang-senang dalam konteks untuk menaikkan vibrasi kamu. Tapi sadarilah bahwa ketika melakukan itu, kamu harus melakukan itu dengan sadar ya. Kamu harus tidak kebablasan. Aku mendapatkan sense itu. Oke. Kamu akan mendapatkan banyak peluang, sebuah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin orang lain gak akan lihat. Jadi jangan juga untuk memaksakan sesuatu, sebuah hasil ya. Ini adalah salah satu kunci dari the law of attraction yang banyak sekali orang tidak tahu, bahwa ketika sudah selesai dengan afirmasi, sudah selesai dengan pikiran, sudah selesai dengan emosi, maka yang harus dilakukan adalah let it go gitu, membiarkan, memasrahkan, dan tidak attachment, tidak terikat dengan itu. Kamu juga tidak boleh memaksakan sebuah koneksi ya, koneksi apapun. Karena sebuah koneksi, even itu listrik, kalau dipaksakan dan kamu tidak berhati-hati, maka itu bisa konslet gitu istilahnya ya. Dan sebetulnya tanda dari the universe energy untuk kamu sudah sangat jelas tentang apa yang harus kamu tinggalkan, kamu harus belajar apa yang harus kamu tekuni sekarang, kamu harus hidup di stage mana gitu. Tapi seperti kamu melawan energi semesta, kamu berusaha untuk kembali pada sesuatu yang tidak untuk kamu gitu. Dan semesta mau menyampaikan ya,
Aku adalah medianya, bahwa jika kamu berusaha untuk memaksakan sesuatu yang jelas-jelas kamu tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk perlawanan kamu kepada energi dari universe, maka ya jangan lakukan. Ya, kamu akan shock dengan hasilnya, dan justru konslet bagus kalau nggak kebakaran, tapi ya gimana kalau sampai kebakaran? Sudah siap memadamkan apinya? Jaga frekuensi kamu, ada begitu banyak hal yang kerikil di depan kamu yang sudah kamu lalui, dan seringkali kamu yang sudah berhasil melewatinya tertarik kembali untuk mengingat-ingat lagi untuk berada pada energi yang lama. Oke? Seperti halnya sebuah lemari baju, oke? Kamu punya satu lemari baju. Jika lemari baju itu, analoginya adalah begini, jika lemari baju itu terisi dengan baju-baju lama, even baju yang udah rusak, baju yang udah warnanya kucel, baju yang udah gak bisa kamu pakai tapi tetap kamu simpen juga, gak ada tempat untuk baju baru, men. Masuk akal, bukan? Ya, seperti itu juga energi, oke? Seperti itu juga hati, oke? Ketika masih ada terlalu banyak energi kamu atau energi orang lain kamu masukkan dalam kehidupan kamu, tidak kamu buang 100%, maka sebetulnya peluang yang baru akan datang, seseorang yang baru yang akan datang itu tidak bisa masuk karena tahu bahwa tempat di dalamnya udah terlalu penuh, ya. Dan penuhnya bukan penuh hal bagus, penuhnya adalah hal yang gak ada gunanya. Baju kekecilan gak bisa dipakai karena kamu udah lebih tinggi dari yang dulu, baju yang udah sobek yang kamu pun gak bisa pakai tapi seperti enggan membuangnya. Kemudian baju yang warnanya udah pudar yang kamu pun tahu kamu gak akan pakai warna yang pudar itu, tapi tetap kamu simpan. So, apa gunanya? Spirit guide yang nanya, bukan aku, oke? Ya, jangan takut untuk menaiki gunung, menapaki itu jika memang apa yang kamu inginkan ada di atas sana, oke? Wow, energinya kuat sekali. Moving up and moving on, Scorpio, oke? Di sini kamu punya energi dominannya adalah Libra, Virgo, and then Pisces, dan oke, that's all. 18, 9, 18 dan 9, ya. 1 dan 8, 18, The Empress 3, oke. Virgo, kita lihat semesta punya apa untuk kamu. The Universe Energy and Spirit Guide. This is for Scorpio. Oke, sorry Scorpio. Scorpio, energi yang kuat di sini adalah Virgo, Pisces, Libra. This is for Scorpio. The end of a tough cycle approach. Oke, ini adalah akhir dari sebuah cycle yang akan segera berakhir. A personal issue reach resolution. Full moon in Cancer, full moon in Capricorn. So, ada banyak banget nih. Cancer, Capricorn, Pisces, Libra, and also Virgo. Oke. Ya, Scorpio, akan ada sebuah cycle yang berakhir, artinya kamu harus siap untuk cycle yang baru, ya. Jangan sampai kamu mengulang dan gak kemana-mana, gak bergerak, remedi lagi, gak lulus lagi, remedi lagi, gak lulus lagi. Orangnya mungkin beda, tapi energinya sama. Situasinya mungkin berbeda, tapi energinya sama, oke? A personal issue reach resolution, ya. Kalau kamu merasa ada sebuah masalah pribadi dalam kehidupan kamu, ini akan segera menemukan solusinya. Seperti benang merahnya kamu akan bisa melihat lebih jelas. Karena di waktu sebelumnya seperti kamu berusaha keras untuk mendapatkan itu, sebuah misteri yang tak terpecahkan sepertinya. Tapi kemudian kamu akan mendapatkannya. So, kalau kamu sedang bertanya apakah aku bisa mendapatkan kejelasan tentang sebuah hubungan, sebuah pekerjaan, apapun yang masih menjadi misteri, maka itu akan kamu dapatkan. Oke? Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, itu yang aku punya untuk kamu. Aku berharap ya yang terbaik untuk kamu, untuk orang-orang di sekeliling kamu, dan kamu bisa mendapatkan semuanya yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang terbaik yang bisa kamu lakukan, oke? Dan jangan lupa untuk selalu memberikan afirmasi positif kepada diri kamu, karena kamu punya begitu banyak potensi untuk lebih besar daripada yang sekarang. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Anyway, thank you.
Kalau ini resonate, komentar. Karena ini akhir tahun, jangan lupa untuk tulis komentar beserta dengan apa yang kamu harapkan, ya. Di tahun 2021, apa yang ingin kamu capai di sana, oke? Kalau kamu males menulis sebuah jurnal, maka ketika di komentar kamu bisa menuliskannya untukku, aku akan membacanya. Artinya ada 2 kali afirmasi itu diulang, aku membaca lagi, kemudian akan diulang lagi ketika orang lain membaca, orang lain mengulangnya, dan ya, itu bagus untukmu. Anyway, take care guys, I'll see you on the next video. Goodbye for now.